Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan bahasan dari video yang sebelumnya. Jadi sekedar untuk menggali atau memperdalam pemahaman ya, mengenai di ilmu-ilmu gitu, makom-makom ilmu seperti paranormal, ahli hikmah, terus supranatural, orang-orang tarekat juga torikoh, jalur torikoh. Jadi semua itu gabungan itu kelompok itu harusnya nyampe ke makom ma'rifatullah. Jadi salah satunya seperti paranormal itu. Paranormal itu seolah di mungkin udah aturannya gitu ya. Jadi seorang paranormal udah dipastikan dia itu punya perewangan, punya hodam dari bangsa jin gitu. Karena selalu kayak gitu. Memang tingkat paranormal juga beda-beda gitu. Mempunyai satu hodam, satu jin ada yang sampai ribuan gitu, ada yang rajanya, ratunya bangsa jin yang dia jadikan untuk membantu dia gitu dalam berhodamnya gitu. Itu kelompok paranormal gitu. Cuma kadang-kadang ke ya istilahnya kekurang sempurnaannya, dia itu terlalu orang-orang paranormal terlalu menyadarkan kegaibnya itu gitu, ke jinnya itu yang menjadi perewangannya gitu, yang seharusnya kita tetap makrifat ke Allah gitu, ditujukannya ke Allah karena segala sesuatu atas kehendak dan izin Allah gitu. Karena kalau kita mau masuk ke paranormalan juga ilmu itu, nggak semua orang yang misalnya bisa jadi gitu. Walaupun sama-sama tirakat dari satu tempat, belum tentu yang ibaratnya beberapa orang berhasil semua, kan itu tetap ada bagian-bagiannya. Nah bagian-bagian ini yang menentukan kan Allah juga. Tapi kadang-kadang seorang paranormal begitu dia sudah mendapatkan punya bangsa jin yang bisa dia minta bantuannya atau dia suruh gitu, akhirnya terlupa bahwa bangsa jin itu sendiri juga bisa hadir dipanggil oleh dia atau diperintah melaksanakan yang dia perintahkan itu karena ada izin Allah. Jadi harusnya dia tuh langsung ke Allahnya gitu. Harusnya ke Allahnya menyadar ya, jangan menyandarkan ke si jinnya itu. Jadi seolah-olah dia itu bisa begini karena ada jin ini gitu. Karena ada bantuan jin. Dia lupa bahwa segala sesuatu Allah yang mengizinkan gitu. Jadi dia tuh harus makrifat gitu, harus makrifat. Yang sejatinya segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Allah semuanya juga. Termasuk dia bisa dapat perewangan, bisa dipercaya oleh bangsa jin itu sendiri karena izin Allah. Kalau tidak ada izin, walaupun pelajari di mana tapa di mana juga kadang-kadang nggak bisa mendapatkan gitu. Karena udah jelas lah contohnya seperti Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Karena beliau seorang nabi, tentu beliau juga istilahnya udah paham lah ketauhidan. Udah paham betul karena bangsa jin yang diperbantukan ke Nabi Sulaiman itu kan Allah sendiri yang menundukkannya gitu. Agar membantu keperluan Nabi Sulaiman, itu Allah sendiri yang menundukkan. Nah kebanyakan kalau di kita itu seorang terlupa gitu. Mentang-mentang yang dia panggil itu seorang ratunya, rajanya jin. Jadi kepentingan atau kemauan si raja jin ini yang selalu di nomor satukan gitu. Sampai permintaan apa aja mungkin dia dilaksanakan oleh orang tersebut. Karena takut si jin ini nggak membantu dia gitu. Padahal yang ya bisa jadi mungkin itu karena ada persekutuan, ada perjanjian bahwa kalau dia mau manggil menggunakan jasa dia itu harus ada ini nih yang syaratnya gitu.
Mungkin satu perjanjian. Cuma dia tuh harus ingat gitu. Harus terus membimbing itu bangsa jin itu, dia sendiri harusnya langsung ke Allah tuh. Terus bertauhid benar-benar, jangan mempertuhankan si gaib, raja gaib itu, raja jin itu. Dan kebanyakan mungkin sampai ribuan saya tahunya itu bangsa orang-orang paranormal terlalu mendewakan ratu jin atau raja jin yang dia ini. Ya banyak kan ininya, sampai ritual-ritual yang dianggapnya wah karena kehadiran ibu ratu, misalnya ibu ratu kidul misalnya, karena ya itu terlalu mendewa-dewakan. Dia lebih takut ke bangsa apa ratu jin daripada ke Allah gitu. Ya seharusnya tuh seorang paranormal itu sampai makrifat gitu, jangan cuma terpaku di situ, udah dapat jin akhirnya fokus aja seolah ke situ. Jangan gitu. Harus lanjut, masih lanjut ke makom kemarifatan. Terus di ahli hikmah juga banyak kan tersesat di situ. Jadi mentang-mentang mempunyai ajian, hijib, saipi, akhirnya dia sombong. Gitu. Sombong dengan keilmuannya gitu. Merasa, wah dia yang punya ilmu ini, yang lain enggak gitu. Yang ini punya ajian ini, misalnya yang lain enggak punya nih. Gitu. Akhirnya kan ilmu itu jadi kesombongan gitu. Padahal ilmu itu bisa bergerak, bisa aktif, bisa ada kekuatannya di ajian-ajian itu. Karena Allah sendiri yang mengizinkan. Untuk munculnya kekuatan dari ajian yang dia dulu mungkin pelajari, dia puasain, dia tirakatin gitu. Tapi kebanyakan akhirnya orang ya ini kan masuknya ahli hikmah terjerumus di situ. Kadang-kadang pada mungkin ada beberapa kali istilahnya dia itu menggunakan ilmu ini kok nggak mempan gitu. Padahal kalimatnya kan sama, tapi kenapa nggak ada faedahnya istilahnya? Oh dibilangnya nih lagi apes. Tapi coba dia kalau dia makrifat langsung, bahwa segala sesuatu ini sebenarnya yang ada kesaktiannya bukan di kalimatnya, ini dari Allahnya, harusnya Tuhannya yang maha kuasa ini yang punya kekuatan. Dengan izin Allah ini ilmu ini ajian ini bisa ada kekuatannya gitu ketika dibacakan gitu. Seperti halnya tongkat Nabi Musa. Nabi Musa udah pegang tongkat itu berapa tahun. Jadi begitu ada perintah suruh dipukulkan oleh tongkat itu, mungkin dia baru sadar bahwa tongkatnya ada kekuatan gitu. Padahal bukan di tongkatnya kekuatannya, karena izin Allahnya memerintahkan untuk memukulkan ke laut, baru terbelah laut oleh pukulan tongkat itu. Padahal kalau di lain waktu Nabi Musa istilahnya mukulkan tongkat ke laut tanpa izin Allah, itu nggak bakalan terjadi mukjizat untuk bisa membelah lautan. Jadi poinnya bukan di tongkatnya yang hebat, tapi Allahnya yang hebat, yang memerintahkan, yang mempunyai kuasanya gitu. Termasuk ahli hikmah juga. Sebenarnya jangan menyandarkan ke ujiannya, hijibnya, saipinya, atau ilmu-ilmu yang lain. Yang hebat itu Allahnya yang hebat mah gitu. Nah kebanyakan orang-orang ahli hikmah juga ya terlupa, akhirnya sombong gitu. Mentang-mentang punya ajian ini biasa sampai menyombongkan diri gitu. Sampai meremehkan, kalau belum jadi ahli hikmah, kalau belum punya saipi ini katanya. Itu pernah saya berhadapan dengan orang kayak gitu. Tapi akhirnya ya Allah mau memperlihatkan kekuatan, orang itu akhirnya meninggal karena rontok, ilmunya rontok itu begitu. Ya ada clash permasalahan, salaman tuh diambil, ya udah hilang aja semuanya yang dia banggakan itu. Ilmu yang katanya udah ditirakatin bertahun-tahun itu bisa rontok sekaligus. Karena kenapa? Karena diambilnya ketika saat dia itu lagi sombong. Kalau sombong kan ibaratnya lah jatuh dari pangkat tinggi ke paling bawah tuh jatuh sekaligus itu. Kalau kesombongan, kalau punya ilmu dibikin dipakai kesombongan gitu ya. Kekuatannya itu pasti hilang. Kalau berhadapan dengan orang yang istilahnya kita bertauhid langsung ke Allah gitu. Karena saya sendiri nggak menyandarkan ke apa-apa gitu. Saya perewangan nggak punya.
Walaupun hikmah ya saya pelajari, cuma nggak jadi sandaran misalnya. Saya pelajari berapa puluh kalimah mungkin, berapa puluh ajian-ajian gitu ya. Tapi saya nggak menyandarkan ke situ. Akhirnya yang saya tahu dengan tauhid ke Allah aja gitu. Jadi kalau berhadapan, ya Allah saya minta perlindungan ini buat biar begini gitu. Langsung aja dengan bahasa ini gitu, bahasa kita sendiri. Jadi nggak menyandarkan ke kalimahnya, ke ajiannya, kan itu rangkaiannya doanya harus bacanya begini gitu. Itu udah ada komposisinya mungkin di apa hikmah itu. Oh, tirakatnya harus sekian hari. Itu saya jalanin juga. Cuma kalau udah dapet, jangan jadi sandaran, jangan jadi kesombongan gitu. Tetap kita ke Allah, kembalikan ke Allah. Jadi kita berpegangan apa meminta bantuannya ke Allah. Jadi nggak ingat ke ilmu-ilmu itu, ke ajian-ajian itu. Udah lepasin aja. Jadi langsung ke Allah lagi. Termasuk di ahli-ahli ruqyah gitu ya. Jadi kalimah-kalimah Quran yang dia baca apa yang penggalan-penggalan ayat yang dia baca tuh jangan dia jadikan ajian. Jadi sandaran, oh ini mah buat pembakar jin nih. Bacanya ini. Dia kalau menyadarkan ke situ lupa ke Allahnya, dia tuh udah tergelincir itu di akidahnya. Jadi seolah yang hebatnya ini gitu, kalamnya, bukan Allahnya yang punya sabda istilahnya kayak gitu, Bu. Seolah kayak gitu, yang Allah yang berfirmannya, lupa ke Allahnya akhirnya. Akhirnya menyandarkan ke itu gitu. Karena Al-Quran itu mujizat, ya. Karena kita melaksanakan instruksi dari Allahnya yang memberikan kita untuk suruh baca. Tapi jangan cuma baca lisan aja. Baca dengan hati, dengan perasaan, dengan pikiran, yaitu mentafakuri gitu. Terus memahami isinya, terus melaksanakan. Yang paling kuat itu melaksanakan. Apa yang terkandung di Quran ini harus ibaratnya kisah Nabi Yusuf. Kalau kita baca, telaah itu gimana perjalanannya, apa yang bisa diambil hikmah dari kisah Nabi Yusuf itu. Gimana kita seolah harus jadi Nabi Yusuf, kerohaniannya, ketauhidannya gitu. Dalam keimanan, keislaman, itu harus kita jalankan. Terus baca kisah Nabi Musa, gimana caranya seperti punya keikhlasan cara Nabi Musa. Gitu. Jadi jangan cuma baca aja ini kisah yang dulu, yang kita agak mungkin bisa apa mencontohnya itu jangan kayak gitu harusnya. Oh ini kisah Nabi Musa kayak gini nih dalam berdakwahnya, dalam keimanannya, ketauhidannya kita jalankan. Kalau kita bisa melaksanakan seperti apa yang dijalankan oleh Nabi Musa dalam kerohanian walaupun kita bukan nabi, itu makomnya bisa sama, kekuatannya bisa sama. Karena makom Nabi Musa kan terkenal kalamullah kan, bisa ngobrol langsung sama Allah. Emang langsung ngobrol kayak gini berhadapan gitu kan? Enggak juga. Karena Nabi Musa begitu mau pengen lihat wujudnya Allah langsung pingsan gitu kan. Karena begitu pingsan kenapa? Kalau melihat wujud Allah berarti alam ini hilang, enggak ada gitu. Karena kenapa harus ke alam sono gitu, ke alam gaib menembusnya gitu. Jadi alam dunia yang dia duduki udah enggak ada. Ada alam lain gitu. Akhirnya dianggapnya ya pingsan itu gitu. Baru bisa melihat. Yang paling maksimal juga melihat itu kan ke nur datnya, ke cahayanya itu yang kita lihat gitu. Seolah oh ini Tuhan cahaya itu masih ada lagi cahaya di atas cahaya nurun ala nurin gitu. Jadi kita mempelajari hikmah, jangan menyandarkan keajiannya di kesombongan. Kita mempelajari misalnya ahli ruqyah gitu ya, jangan menyandarkan soal ayat ini bisa bangsa jin takut karena yang kita baca, bukan. Karena batin kita dengan perasaan menghadirkan Allahnya itu Allah yang mengusir si jin itu sebenarnya. Jadi ketauhidan yang sempurna. Jadi kita harus ma'rifat langsung ke Allahnya. Jangan terpaku seolah jadi sandaran lah misalnya. Baca ini bisa begini. Padahal belum tentu kalau Allah tidak mengizinkan. Makanya kita harus sebelum membaca Quran harus tahu dulu tuh.
Karena setan tuh bukan cuma dari luar, dari diri kita. Sebenarnya setan tuh tinggalnya di dalam aliran darah kita sendiri. Bisikan seperti iri dengki itu adanya dari dalam yang timbul. Bukan godaan setan langsung datang, oh kamu jangan baca, soalnya ada yang melarang gitu membaca. Enggak. Begitu kita menyandarkan ke kalimat seolah, oh iya ya ini baca ini bisa begini. Timbul jadi keyakinan, akhirnya jadi kesombongan. Oh saya ini udah kebuka nih baca ini bisa begitu. Seolah kita yang ini, pada bukan. Itu Allah sendiri yang memberikan, menampakkan kekuatan dari hikmahnya membaca Quran itu sendiri gitu ibaratnya kalimat-kalimat itu. Jadi jangan dijadikan ajian gitu. Kita baca-baca aja dengan ikhlas. Jangan menyandarkan ini juga kadang-kadang orang-orang ahli hikmah yang lain kadang-kadang Asmaul Husna ini, baca ini bisa begini sekian, kalau baca sekian ratus bakal jadi anu. Nah, yang bakal jadi anunya karena kalimat itu yang jadi salah gitu. Padahal yang menentukan tetap Allah. Itu cuma sarana untuk mendekatkan diri ke Allah dengan baca Quran, dengan zikir, wirid itu untuk sarana untuk mendekatkan. Yang menentukan Allah yang bergeraknya lagi gitu. Kebanyakan kita itu ya itulah seperti ahli hikmah, menyadarkan keajiannya. Oh, saya udah punya ilmu kebal, akhirnya petang-tang peteng-teng pada suatu saat ilmu kebalnya rontok. Akhirnya gimana itu nyalahin siapa? Katanya bilangnya apes. Jadi itu salahnya kalau kita menyandarkan ke makhluk selain Allah gitu. Jadi kita harus menyandarkan langsung ke Allah, Allah, Allah terus dalam segala suasana, dalam segala keadaan gitu harus ke Allah. Jadi istilahnya nanya dulu, ya Allah ini orang sakit nih gimana nih? Harus baca apa? Oh, baca surat An-Nas, nah baru gitu. Karena bukan surat An-Nasnya yang bisa yang hebat, ini Allahnya yang hebat karena yang bisa ini karena hikmahnya membaca itu istilahnya. Karena Allah sendiri yang merintahkan ini buat mengusir istilahnya. Ini ada yang tempat ini angker, ada sering yang diganggu gitu. Ya Allah minta ini, udah bacaan ke air tuh siramkan. Karena kita melaksanakan perintah Allah itu, akhirnya jin itu pergi istilahnya, ibaratnya gitu. Jadi jangan menyandarkan ke kalimatnya. Karena ini nggak ada faedahnya kalau Allah nggak ngizinin gitu. Karena kenapa? Jadi kalamullah itu setiap hurufnya tuh ada ruh-ruh lagi gitu. Rangkaian ruh lah istilahnya. Ini semua ruh itu tiupan dari Allah. Kalau Allahnya nggak ngizinin, nggak menjadikan kun fayakunnya nggak terjadi. Makanya di sini harus dibarengi, benar-benar dibarengi dengan ketauhidan dalam segala suatu pekerjaan juga atau bacaan yang harus dibaca, ya Allah ini gimana. Jadi harus selalu ke Allah lagi, minta petunjuknya ke Allah lagi. Jangan langsung baca ini, wah, enggak, jangan kayak gitu. Tapi harus, ya Allah saya minta. Jadi apa yang masalah kita harus baca apa gitu. Kalau harus membaca gitu, harus gimana ini. Minta petunjuknya ya ke Allah lagi lah gambarannya. Oh udah kamu tuh mandi di satu tempat nih yang gini-gini. Kalau sudah sesuai petunjuk ya udah jalankan aja. Insya Allah tuh dengan menjalankan instruksi Allah ini sama dengan memberikan cahaya ke kita gitu. Allah itu akhirnya kita tuh bakal dibukakan atau dikeluarkan dalam permasalahan yang kita hadapi gitu. Kalau suruh baca kalimat ya udah baca gitu. Bisa jadi dengan bismillah juga cukup misalnya. Wah, bismillah 3 kali tahan napas itu kan bisa juga kalau Allah berkehendak. Karena buat Allah itu nggak ada yang berat sebenarnya. Cuma masalahnya kita berhadapan dengan istilahnya ego kita sendiri gitu. Keegoan sendiri. Melihatnya secara rasional, orang pintar itu kita datang ke sono. Sedangkan Allah belum ngizinin kita untuk menyuruh kita ke sono gitu. Adapun setelah diizinin, yaudah kamu minta doa itu, pasti minta doa. Isinya ke orang pintar itu. Kata orang pintar itu begini-begini. Harusnya kita tuh nurut. Kata Allah kan harus ke sana. Yaudah kamu nurut apa yang dia katakan soalnya kayak gitu. Tapi kita tidak melaksanakan. Itu nggak bakalan terjadi juga. Kata orang tua nih, kamu harus mandi sebelum maghrib nih. Baca ini nih. Pas kita tidak melaksanakan. Itu syariat itu nggak bakalan terjadi buat obat gitu.
karena kita juga sudah menyalahi instruksi dari langit, yang kata dari langit seolah harusnya udah kamu datangin tuh, turutin apa yang diperintah, seolah kayak gitu. Yang dia ucapkan apa ya udah jalanin, seolah kayak gitu. Karena sebenarnya Allah juga mengilhamkan ke dia gitu. Untuk mengasih ke kita tuh baca apa. Dia juga nerima ilham dari Allah lagi. Kita minta petunjuk ke Allah. Dia juga dapat petunjuk dari Allah untuk memberikan ke kitanya gitu. Itulah jadi permainan secara ininya gitu. Di dunia hakikatnya gitu. Nah, kita itu jangan lepas dari semua itu, dari urusan segala sesuatunya ke Allah lagi, kembalikan ke Allah, tujuannya ke Allah, terus aja Allah aja segala sesuatu. Jangan menyandarkan ke hikmah dan menyandarkan ke istilahnya supranatural gitu, mentang-mentang kita dititisin ilmu karuhun yang nggak tahu siapa istilahnya karuhunnya. Kita jangan menyandarkan gitu. Jadi kita sendiri yang buka ketauhidan, kemarifatan, kita berusaha dengan amaliyah gitu, amal-amal soleh yang sesuai dengan sunnahnya gitu, sesuai dengan Quran, terus saya jalanin aja. Jangan sampai ada yang bilang saya kan udah Islamnya udah hakikat, nggak perlu sholat syariat gitu. Udah ngaco gitu, udah ngaco pemikiran kayak gitu. Syariat tetap jalankan. Dimana suatu saat yang tadinya nitis atau yang tadinya kita punya perewangan, kalau dipercaya punya jin istilahnya, suatu saat dia tuh pergi, kita itu masih punya amalan sendiri gitu. Karena tadinya hasil dari apa, jadi payah sendiri, hasil tirakat atau rajin wiridnya gitu. Dari apa sajalah bisa itu untuk mengaktifkan yang sakti di diri kita itu dengan amaliyah, walaupun satu macam bisa jadi karena sholatnya gitu bisa jadi, karena rajin wiridnya itu bisa jadi mengaktifkan diri sendiri. Jangan mengandalkan yang ngaping, yang nitis gitu, jangan mengandalkan hikmah gitu, ajian-ajian akhirnya kan datang hodam gitu, kadang-kadang itu bisa bisa ada apesnya lah istilahnya gitu. Jadi yang paling kuat itu menyandarkan langsung ke Allah. Jadi ya Allah saya minta petunjuk, mau apa gitu katanya, ini gini ini nih. Tapi itu syaratnya harus kita jalanin nih supaya komunikasi itu kita nanya langsung dijawab gitu kenapa. Seperti halnya istikharah gitu. Istikharah kan untuk meminta petunjuk. Nah, sholatnya jangan di mana ada keperluan saja, tuh harus jalankan sholatnya, istikharahnya gitu. Kalau ini sholat hajat di mana ada keperluan, jangan ada keperluan saja baru sholat hajat, harusnya terus aja gitu jalankan gitu tiap malam itu jalankan. Oh ini mah pengen naik derajat gitu, ditingkatkan derajat kita dengan sholat tahajud, itu harusnya terus aja sholat tahajud, sholat hajat, istikharahnya itu jangan lepas itu tiap harinya. Kalau ini kan kebanyakan kalau mau ada keperluan baru sholat hajat gitu, sekian hari sholat hajat, kadang-kadang itu lama gitu karena di sholatnya belum kebuka, istikharahnya belum jadi gimana lah, belum berbuah jadi cahaya. Kalau saya kan alhamdulillah gitu, istikharah udah dijalankan gitu tiap selesai sholat maghrib itu ada amalan itu terus-terusan. Jadi sewaktu aku tuh ada orang yang datang ibaratnya ya, istilahnya nanya, siapa yang bakal menang nih bupati, saya udah langsung ya Allah siapa yang bakal, itu langsung kebuka, langsung kelihat gitu. Jadi gak nanti ya istikharah dulu. Kalau saya alhamdulillah sudah enggak, karena istikharahnya udah didawamkan tiap hari gitu, udah bertahun-tahun berjalan kayak gitu. Karena itu salah satu amalan rutinnya Syekh Sultan Syekh Abdul Qadir, sholat istikharah itu. Jadi ada sholat hajat, istikharah, tahajud malamnya itu harus terus dawam gitu. Nah termasuk dalam zikirnya, wiridnya gitu, auratnya kita harus ada yang terus kita jalanin. Kalau saya yang enteng-enteng aja di tiap fardu sholat gitu. Rangkaian subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus ada yang doa Nabi Yunus itu, istighfar, doa Nabi Yunus itu kayak itu harus didawamkan. Jangan setelah berbuat dosa baru berbuat kesalahan baru istighfar gitu.
baru minta ampunan gitu, kita mudah dawamin aja gitu istighfarnya gitu. Jadi semoga selalu terbersihkan gitu, karena kita itu nggak tahu dosa apa yang membuat kita batin kita bisa tertutup flek hitam gitu, akhirnya nggak bisa tembus ke langit. Makanya harus terus-terusan gitu, istighfar itu terus-terusan tiap fardu sholat tiap waktu kan. Sesuai contoh kan Nabi juga udah jelas ahli surga masih terus-terusan mendawamkan, apalagi kita gitu. Tiap saat tiap waktu bisa berbuat kesalahan gitu. Mungkin cukupkan sekian dulu, lain waktu akan saya lanjutkan lagi pembahasan yang lain, tapi ya tetap seputar masalah hakikat kemarifatan atau dunia lain gitu, pengalaman rohani yang lain, insya Allah gitu. Karena segala sesuatu juga tergantung moodnya gitu, kadang-kadang kalau lagi mau cerita ya tetap ada dorongan batin juga, kalau nggak ada kadang-kadang ya males males-malesan gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.